Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom Kak Ella. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, Kak Ella minta semua duduk dengan tenang. Kita akan memulai ibadat sekolah minggu. Kita memulai dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat kami ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian di dalam ibadat sekolah minggu, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadat sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan ibadat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, Kakak Tina ajak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Oh senangnya aku menjadi anak Allah". Senangnya aku menjadi anak Allah.
berdiri, kita nyanyi pujian hati yang gembira adalah obat. Ya, adik-adik kalau lagi sedih, ingat hati yang gembira adalah obat. Gembira, Tuhan senang. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan menaikkan segala permohonan doa kita. Kita mengangkat pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dengan sikap doa kita mengangkat pujian ini 2 kali. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami
secara pribadi hari ini juga ya Tuhan, bahkan dalam 1 minggu yang telah lalu. Kami bersyukur berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan atas pekerjaan orang tua kami, atas pembelajaran kami di sekolah yang sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa ya Bapa, bersyukur berterima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati sehingga sampai saat ini kami masih ada, kami tetap sehat. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tetap memohon pimpinan Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Tuhan di pemerintahan pusat, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran yang ada, sampai kepada pemimpin-pemimpin terendah yang ada di kelurahan-kelurahan, bahkan di RT-RT yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka agar semuanya bisa menjadi pemimpin yang baik, yang tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang justru memecah belah bangsa kami. Kami berdoa untuk kesatuan bangsa dan negara kami dalam menghadapi persiapan pemilu tahun depan. Tuhan Yesus menolong ya Bapa agar semua keamanan bangsa dan negara tetap terpelihara dengan baik. Berdoa memberkati polisi dan ABRI yang menjaga keamanan bangsa kami supaya semua boleh berfungsi dengan sebaik mungkin. Dan kami semua masyarakat Indonesia boleh saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan juga. Engkau kiranya berkenan memberkati agar terus menjadi terang bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Memberkati segala upaya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para misionaris, oleh para penginjil yang ada, bahkan juga oleh guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar semua pemberitaan Injil dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati pekerjaan orang tua kami dalam seluruh usaha dan kerja mereka. Allah kiranya berkenan membuat berhasil sehingga itu semua boleh mencukupkan segala kebutuhan masing-masing keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga guru-guru sekolah minggu dalam seluruh pergumulan, dalam seluruh permasalahan. Biarlah Tuhan memberkati jika ada dalam kondisi yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan. Memberkati segala usaha, segala kerja, segala pekerjaan dan pelayanan semua guru-guru sekolah minggu sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, duduk dengan tenang, menyiapkan juga Alkitab kita ataupun buku catatan kita. Dan kita akan mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau
Salam adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini Kak Erni akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk semua adik-adik yang menyaksikan ibadah sekolah minggu hari ini. Baik, sebelum kita dengar cerita, Kak Erni ajak semua duduk dengan tenang. Kita mau berdoa, minta penyertaan Tuhan agar kita disertai Tuhan dalam menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa mendengar cerita firman Tuhan, bahkan hamba yang akan menyampaikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biar firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua adik-adik di rumah yang menyaksikan ibadah hari ini. Biar Tuhan tolong mereka bisa dengan tekun mendengar cerita dengan baik dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik terkasih, hari ini Kak Erni mau cerita tentang Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan. Salomo yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Nah, Kak Erni ajak adik-adik semua untuk buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya, adik-adik semua menyaksikan juga, kita baca sama-sama firman Tuhan kita hari ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 hingga ayat 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Oke adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita tentang Salomo. Salomo ini sangat mencintai Tuhan. Salomo juga menjadi anak yang menuruti perintah ayahnya Daud untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, pada suatu malam ketika Salomo sedang tertidur, Tuhan Allah bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Adik-adik baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 tadi, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
adik-adik terkasih, karena Raja Salomo ini usianya masih sangat muda dan belum berpengalaman, maka ketika Tuhan Allah bertanya kepada dia mau minta apa? Maka Salomo meminta agar diberikan hati yang bijaksana. Agar apa? Agar Salomo bisa pimpin bangsa Israel. Tuhan Allah bertanya kepada Salomo, tetapi Salomo tidak meminta sesuatu yang besar seperti uang, seperti harta, tetapi Salomo minta hikmat. Artinya bahwa Salomo minta hati yang bijaksana agar Salomo bisa pimpin bangsa Israel. Kenapa sampai Salomo meminta seperti itu? Karena Salomo ini usianya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, permintaan Salomo, di situ Salomo katakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Karena Salomo masih muda, Salomo minta pada Tuhan, Tuhan kasih dia hikmat agar dia bisa bedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat. Agar Salomo bisa memimpin bangsa Israel dengan baik dan juga dengan benar. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Allah lihat bahwa apa yang diminta oleh Salomo ini adalah hal yang baik. Maka Tuhan Allah mengabulkan permintaan Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, Tuhan Allah katakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga mau sama seperti Salomo, dapat hikmat daripada Tuhan, bisa bedakan yang mana yang baik dan yang jahat, bisa mempunyai hati yang penuh bijaksana, bisa menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah adik-adik semua juga ingin dapat seperti Salomo? Nah, kalau kita ingin dapat hikmat seperti Salomo, bagaimana caranya? Tentunya kalau kita ingin dapat hikmat, pasti ada cara-cara yang harus kita lakukan agar kita dapat hikmat daripada Tuhan. Kita punya hati yang baik, kita punya hati yang bijaksana. Nah, yang pertama, bagaimana supaya adik-adik semua bisa dapat hikmat daripada Tuhan? Yang pertama, kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Salomo katakan di dalam ayat Amsal 9 ayat 10, Salomo katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa dapat hikmat? Kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa dapat hikmat? Kita harus minta kepada Tuhan. Mintanya dengan cara apa? Ya pasti kita selalu rajin berdoa. Nah, adik-adik semua di rumah rajin berdoa atau tidak? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau pergi ke sekolah, kita berdoa. Kita mau bisa belajar dengan baik, kita juga harus berdoa. Kita mau tidur pun kita harus berdoa. Jadi, segala sesuatu harus dilakukan dengan doa terlebih dahulu. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Nah, kalau kita berdoa, rajin berdoa, minta kepada Tuhan hati yang bijaksana, hati yang baik, hati yang penuh kasih, maka seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti memberikannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus rajin baca Alkitab atau rajin baca firman Tuhan, supaya kita bisa memahami, kita bisa mengerti, kita bisa punya hikmat dengan benar. Adik-adik baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Timotius juga dari kecil sudah baca kitab suci, rajin baca Alkitab, sehingga dia dapat hikmat daripada Tuhan. Nah, sekali lagi adik-adik, kalau kita mau dapat hikmat dari Tuhan seperti Salomo, yang pertama kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan, kita harus jadi anak yang rajin berdoa, lalu kita juga harus jadi anak yang rajin baca firman Tuhan atau rajin baca Alkitab. Maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memberikan hikmat kepada anak-anaknya yang melakukan hal-hal ini. Oke, semoga cerita hari ini bisa menolong dan menyertai semua adik-adik di rumah. Mari Kak Erni ajak kita untuk berdoa menutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami, biar kami bisa jadi anak yang takut akan Tuhan, kami jadi anak yang rajin berdoa, jadi anak yang rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi dengan Kak Erni di cerita-cerita sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Apakah adik-adik sudah menghafalnya? Baik, kalau sudah menghafal, Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal bersama-sama dengan Kak Ferdi. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita ulangi lagi satu kali ya adik-adik. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Selamat untuk adik-adik yang sudah menghafalnya, dan bagi adik-adik yang belum menghafalnya, Kak Ferdi terus mengingatkan adik-adik untuk terus menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Baik, kali ini Kak Ferdi akan memberikan ayat hafalan yang baru buat adik-adik untuk menghafal, yaitu dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Baik, selamat menghafal adik-adik. Salam. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita, tapi kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Jiwaku,
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kami sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, biarlah semuanya itu membawa kemuliaan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.